tereng teng tong teng tong teng teng. Jadi kita itu ngobrol apa yang dilakukan Kak, selama 1 tahun di Oman. apalah yang sudah kamu rasain selama 1 tahun di Oman ya? Mana lah perasaan kamu selama setahun di Oman ini? Mana ya? Yang pasti kalau mau hidup bergelimang kemewahan, Oman bukan tempatnya. Jadi kalau mau memang benar-benar nabung, benar-benar cari, ya hidupnya lurus-lurus aja, kerja, rumah, kerja, rumah, kerja, rumah. Oman sangat gua rekomendasi. Yang mau nabung, yang mau nikah lah ya. Ya, mau nabung atau ya nabung, mau nikah, mau mikirin masa Beli depan, motor. mau beli motor, beli rumah, atau apa lah ya. Oman gua rekomendasi. Jauh banget Pak ngebeli duit buat beli motor sampai ke Oman Pak. Ya, tau lah. Setidaknya kalau di biasanya, ini menurut pengalaman, kalau di kota asal atau di negara asal itu biasanya orang ini kayak gue nggak bakal bisa simpan uang tuh lebih banyak. Bisa kita simpan misalkan dari 100% gaji itu paling 10-20% Bisa disimpan. Tapi kalau di sini itu bisa save-nya sampai 80%. Tapi kan perbedaannya itu udah Jauh lah ya. jauh. Paling nggak kalau sekiranya mau makan mewah, Nah, 50% lah. enggak juga sih mau makan mewah ya. 80% itu kita udah save, 20%-nya itu udah cukup mewah. Wih, Karena kita bisa makan, ya maaf ngomong itu daging-dagingan itu udah bisa sebenarnya satu. Dengan catatan kita nggak tinggal sendirian ya minimal 3 orang. Meskipun itu berbeda-beda negara ya kan satu negara. Lebih bagus ya lagi satu negara. Karena satu istilah kata tuh satu lidah. satu lidah, berkomunikasi lebih mudah. Jadi kalau mau patungan itu lebih enak, Ya mau apa? Enjoy, mau sharing gitu lebih sharingnya lebih enak lah. enak, lebih mudah kita kalau sama negara lain tuh ya gimana ya kayak meskipun kita teman juga deket kayak oh dia pengennya ini, gua pengennya ini karena kan beda lidah kayak aku sama orang Filipina kan Beda selera. beda selera, dia mungkin sukanya daging sapi, gua lebih ke Daging ikan atau daging ikan, ayam. ayam gitu kan udah ya, ya mau nggak mau kita ya harus ada yang ngalah sih sebenarnya. Ya, itu aja sih sebenarnya kalau ya itu Oman gua rekomendasiin kalau buat teman-teman yang mau apa Yang mau save yang mau save Lebih banyak. ya ke karena Oman. kepentingan sesuatu dan Kalau sacrifice mau juga lah, istilahkan berkorban, mau hidup murah-murah leha-leha. ya, sebenarnya Oman juga bisa sih kalian hidup murah-murah tapi karena apa negaranya belum ini ya Masih belum terbuka. belum terbuka ya, istilah kata tuh Islamnya masih kuat. Islamnya masih kuat apa ya kalau modernisasi itu belum masuk Belum terlalu masuk. masih bisa apa masih mungkin 10-20% kayak gitu. Jadi ya itu nggak sebebas kita ambil contoh aja Emirates nggak bakal semewah Emirates kalau Jauh. kita ngebayanginnya ke Emirates ya kalau ya nggak usah ngebayangin ke Emirates deh kita bayangin aja Indonesia Jakarta jauh banget. By the way, Emirates itu daerah Abu Dhabi dan Dubai ya. Itu Emirates. Ya Jadi tapi itu tetangga media kita sudah. juga. Di media Negara tetangga Emirates. Mereka dibilang Emirates karena ya apa ya? nama Ada negara di- mereka Emirates sih Yeah, United Emirates Arab. UAE. Nah, begitulah pokoknya. Jadi kalau kalian yang udah sampai di Oman ataupun yang mau beranjak ke Oman, soalnya kemarin itu ada dengar-dengar ada orang baru juga barista sampai ke Oman. Nah, itu tuh di Azura tuh ada satu baru sampai. Harus ada sebut merek. Oh iya, sip, answer ya. Jadi dia baru sampai di sini juga, mungkin dia mau menonton juga ataupun baru menonton nanti. Pokoknya kita kasih tahu aja lah, selama kita hidup setahun di sini tempat yang paling
rekomendasi buat nge-save ya, save duit, terus save hati juga, jaga-jaga hati di sini itu lebih enak lah ya. Jadi yang ibaratnya 2 tahun lagi mau nikah dengan gaji yang lumayan ya, gajinya tetap hitung-hitung juga nih, jangan sembarangan ambil, ntar ditawarin cuma 5 juta 6 juta mau-mau aja berangkat, jangan. Ya buat yang pasarannya harus cari tahu dulu nih, misalnya barista di luar negeri berapa nih, ya kan? Soalnya ada teman kita tuh kemarin yang nekat-nekatan gaji segitu mau berangkat aja. Kalau gaji tuh 6 juta gua rekomendasi. Dengan syarat lu makan rumah udah Lepas. free ya, udah lepas. Jadi enggak Jangan. gaji itu enggak mikirin Nggak diganggu makan lagi, lagi. enggak mikirin rumah lagi. Jadi benar-benar gaji lu bebas, gaji lu udah bersih 6 juta. 6 juta Udah bisa di save 6 juta lah pokoknya, bisa kira-kira save gitu. 4 juta lumayan lah. 4 juta 1 tahun udah berapa, lumayan lah. Soalnya lu di sini nyari hiburan juga susah. Karena di susah. Oman itu salary-nya nggak gede. Jadi di sini itu kalau gua dengar dari banyak orang owner yang nyari barista itu kenapa bang? Gua bilang berapa berani bayar karena mereka minta barista itu, berapa kalian berani bayar? Ya standar mereka itu di 150 sampai 180 rial. 150 sampai 180 rial Sekitar Oman. 6 juta sampai 7 juta. Iya, Gua bilang aja kalau Indonesia itu standarnya di 200 bro. 200 bersih. 200 bersih dari makan dan tempat tinggal. Iya. Bisa katanya. Gua tanya kenapa emang standar kalian kayak gitu. Ternyata di sini itu ada kayak mama orang dari Pendatang lain lah ya. Nepal dan lain-lain itu standar gaji mereka itu nggak ada patokan. Jadi lu digaji 150 dengan jam kerja nggak tahu berapa jam ya istilah kata nggak tahu standar lah, nggak ada standar sama sekali. kerja aja. Yang penting kerja aja digaji udah selesai. Nah mereka itu berpatokannya di situ karena di sini baru, kalau barista ya baru Perkopian itu baru. ya perkopian tuh baru mau naik sebenarnya, baru tahun ini mau naik. Jadi mereka tuh belum ada standar gaji, belum tahu sih gaji seorang barista spesial tuh gimana, istilah kata profesional tuh gimana sih, berapa. Nah, kalau orang Indo ya kalau gua saranin kalau 6 juta 7 juta sih ya nggak masalah kalau kalian memang mau keluar ya, tapi itu tadi pikirin rumah sama Makan. Lepas rumah sama makan sih sebenarnya lu bisa nge-save 4 juta sebenarnya. Ya kalau lu mau jajan juga jajan apa sih di Oman nggak semewah, masih kalah sama Jakarta, masih kalah jauh. Jauh lah, Jakarta enak. Di Jakarta mah kita bisa liburan terus. Di sini mah kagak bisa. Dan juga dikasih gaji 6 juta bukan untuk cuma sekedar bisa latte art doang. Jadi kalau udah berani keluar, berarti kalian udah berani dengan skill yang kalian bawa. Jadi kalian juga punya kayak, aku dikasih 6 juta, aku harus bisa bawa diri juga. Kenapa aku bisa dibayar 6 juta? Kenapa aku bisa dibayar lebih? Ada apa? Ada yang kalian kasih sama si owner. Ada take and give. Iya. Jadi ibaratnya nggak cuma 6 juta nih, cuma lo belum bisa apa-apa. Ya ada sih, ada Wah, teman jangan juga kayak gitu. yang mau ngomong ya, gajinya itu nggak masuk akal buat gua. Ya, itu dari luar loh, gajinya cuma mau ngomong 120. Nah, 120 belum makan. Oke rumahnya nggak mikirin rumah, makan. Lu mau makan berapa? 20 rial. 20 rial nggak dapat apa-apa. Lampung juga susah. Kalau beli makanan jadi 1 rial, oke lah 1 rial bisa 2 kali makan. Berarti 30 rial dong 1 bulan. Berarti 90 rial sisa. Nambah. Oke lah kalau nggak jajan ini itu. Kalau beli baju, beli sepatu 90 rial apa yang mau isi? Nggak ada kan? Beli baju, beli sepatu 120 rial. Iya, makanya. Hidup aja udah lumayan lah. Cuma Makanya nggak bisa kalau- save. Ya tapi itu makanya aku tanya, emang kamu tuh gimana sih di ternyata
ternyata dia tuh baru banget. Ya nggak bisa nyalain ownernya juga. Jadi di sini itu intinya, lu mau gaji 10 juta, lu kasih ke owner tuh apa sih kayak gitu. Ada take and give pokoknya. Iya, ada tag ini. Jadi lu sorry nih kayak gua bahasa Inggris nggak baik banget, bagus banget. Yang gua bisa kasihin sama owner gua, ya skill gua bisa buat ATA, gua bisa mainin apapun itu manual bro, gua bisa setting mesin, gua bisa operate mesin apapun itu mesinnya gitu. Pokoknya kita ada Jadi, skill yang kita bawa lah. Iya, jadi meskipun gua kurangnya di sini, tapi gua punya lebih di sini dan gua bisa negosiasi masalah kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jangan takut juga kalau kalian Gak bisa ngomong bahasa Inggris. nggak bisa bahasa Inggris. Bukan nggak bisa sih. Ya, Bisa sedikit sedikit is okay. Kalau masih malu buat ngomong ataupun Kalau kalian nggak bisa misalkan, oke lah latihan kalian nggak bisa, tapi minimal kan, gua nggak bisa di latihan nih, gua jagonya di manual. Ya udah dikasih aja sama owner. Gua bisanya gini, gua bisa buat kopi lu dengan emang taste note-nya sesuai yang dikasih sama si roaster, ya gua keluarin. Itu aja sih sebenarnya. dan rasanya ya Ya emang sesuai sama si note-nya tadi. paling enggak begitu. Iya standarnya sih segitu. Jangan yang cuma menang di tampilan doang ya. Banyak kan ada Jangan juga banyak apa, sekarang. meskipun kita apa ya, kalau kita memang mau keluar ya jangan juga pikirin dulu. Kita di sini jujur aja, kita yang kayak gua memang update di Instagram, yang gua tampilin di Instagram tuh ya emang yang gua happy doang. Ya yang lain-lain gua nggak perlu tampilin karena nanti ya keluarga gua yang di sana bakal kepikiran kalau gua tampilin yang sedih-sedih. Ya gua tampilin aja kayak ya gua hepan doang gitu. Istilah kata orang mikirnya wah, ini anak seneng-seneng mulu kerjaannya, nggak mikirin apa ya, bodo amat. Karena gua mikirnya kalau gua kasih tahu yang realnya, udah nggak bakal tenang yang di sana. Jadi ya nggak seasik yang kalian pikirin. Ini Instagram hedon. Ya. Hedon yang happy mulu. Jadi Nggak kepikiran terlalu sedih lah mereka di iya sana. nggak. Jadi jangan pikir wah enak ya kerja di luar. Kerja di luar itu ada plus minus. Makanya di sini kita mau bahas plus minus. Selama kita kerja di sini nih, Setahun lebih deh. ya setahun 2 bulan lah ya, sebulan 9. Setahun, iya, Sebulan sih, kalau gua setahun 3 bulan. Dan aku setahun 3 bulan. Apa sih yang gua dapat di sini sebenarnya? Yang gua dapat ya gua bisa save uang gua sampai 90%. Yang biasanya dulu gua nggak pernah save. Nyampe sini dia bisa nge-save. Yang tiap bulan habis beli. Ya beli barang lah ya, sepatu ya apa. Dulu ya. Sekarang ya alhamdulillahnya ya. Bisa Karena beli gua sepatu. bisa nge-save 90% gua. Ya masih bisa gua beli sepatu beli apa. Tiap bulan tuh masih bisa lah. Itu aja sih positifnya. Terus ya keduanya gua tahu Oman tuh nggak seperti yang gua bayangin dulunya, karena awalnya gua bayangin Oman itu sama kayak Emirates, Jadi sama negaranya kayak lebih Dubai, Abu Dhabi. buka, gede, terus Pas mewah. sampai di sini ya mereka tuh nggak bilang mereka ketinggalan zaman tuh enggak, tapi modernisasi memang belum masuk ke sini, baru mau masuk, jadi belum kebuka, belum bebas. Jadi kalau teman-teman mau mikirnya Oman itu buat have fun, buat apa, Oh, jangan dipikirin. buat liburan atau apa, kerja sambil Jalan-jalan, atau jalan-jalan itu Oman kayaknya ini aja, disingkirin aja dulu deh. disingkirin Ya. dulu aja, dijadiin cadangan aja kalau memang ada rencana mau keluar. Terus gua tahu watak-watak orang. Nah, watak-watak orang yang mana nih? Sini juga yang ada lucu, yang ada aneh, ada yang ngeselin ya. Campur aduk lah kalau mau Tapi- dibilang ya kurang lebih sama kayak orang Indo. Kalau agama sih gua akuin memang mereka baik sebenarnya. Mereka agamanya kuat. Ya nggak aneh sih, tapi lucu-lucu aja mereka itu. Jadi kebiasaan orang sini itu drive thru. Kalau kita bilangnya drive thru. Iya. Jadi mereka itu di Drive luar.
apa sih car service gitu lah. Ya drive thru lah kalau kayak di McDonald. Di McDonald Indo kan drive-thru, drive thru iya. ya. Jadi ya kayak itulah, mereka itu bukan males sih kayaknya, sudah habit mereka itu datang ke satu kedai klakson doang gitu. Tak, Meskipun bisa masuk sebenarnya, Iya. meskipun sepi. mereka itu biasanya yang ngeselinnya itu mereka nggak mau nunggu lama, bahkan 2 menit 3 menit pun mereka udah paling lama. Padahal kalau mereka Langsung lagi. turun Lebih turun cepat. itu 1 menit udah selesai. Nah makanya di sini tuh kadang lucunya itu ya, mereka mau cepet padahal simple loh, keluar mobil dibiarin nyala juga nggak ada yang ngambil, Orang masuk. sini hedon udah dapet, sultan. iya kan, 1 menit udah kelar. Tapi mereka milihnya mending di dalam Nunggu di mobil, luar mobil, nungguin ber-AC. waiter ataupun barnya keluar di dalam mobil, nggak mau nunggu lama. Itu kayak gimana ya, kayak udah jadi habit mereka tuh di sini. Jadi kalau teman-teman yang baru mau keluar ya jangan kaget. Ini udah Habit dikasih mereka tahu nih, tuh- jadi jangan kaget lagi. Iya, habit mereka tuh ya kayak gitu sebenarnya. Bukan merekanya males, bukan apa, itu sudah jadi kayak ya karena dulu-dulunya mungkin mereka nih ya kayak itu, karena kedai-kedai kopi shop mereka nih kayak jual chai, karakti gitu, cuma pep Cuma di klakson. satu karak, satu itu kan, kalau karak kan paling 1 menit udah kelar karena karak udah prepare dari awal mereka. Tinggal manasin. Tinggal di-prepare. enggak manasin juga sih kalau karak, tinggal tuang, puring. Ya, Mereka kan udah dimasak di- dulu kan, dimasak. Iya, taruh udah di termos, prepare. Jadi Iya. ditaruh di kopian, kalau aku ngomongin kopian sih pemanas. pemanas. Jadi tinggal dituang. Udah itu dong. Udah nggak lama. Enggak lama. Jadi 1 menit udah selesai. Nah, mereka Kalau tuh- kita buat kopi kan agak lama ya, nih. kalau kita buat kopi kan istilah kata ya Ada prosesnya nih ada kan. proses lah. Jadi mereka tuh ya bahkan kalau ada 1, 2, 3 tamu berarti kita nggak bisa hapus keluar ya. Kalau kita incasnya rame is oke, bisa cepat. Oh, sedikit gambaran lagi nih. Kita kerja juga nggak yang kayak di Indo. Ada waiters, ada bar, ada waiters lah pokoknya. Ada memang beberapa coffee shop yang ada waiters, tapi ada juga beberapa coffee shop ngerangkap dari kasir, bar, waiters, ya gitu deh. Udah taking order, kita buat sendiri. Jadi Kita nggak juga yang ada deliver. section masing-masing sih sebenarnya, nggak ada section. Lu di kasir hari ini, lu di bar hari ini, nggak ada. Sebenarnya bisa aja. Nah ini buat teman-teman juga. Jadi misalkan kalau memang mau nanya, Mau berangkat ditanya nih. aja dari awal sih sebenarnya. Gua incasnya berapa orang? Karena kalau udah nanya berapa orang, misalkan Dalam satu kedai itu ada 5 orang, berarti kalian aman. Misalkan kalian kerjanya di bar, ya udah anggaplah bar 2, waiter 2, 1 kitchen, selesai dong. Kalian bisa satu shift. Tapi kalau udah dia bilang 3, nah itu mikir, baru tanya lagi. Kalau 3 orang, gimana schedule? Split kah atau satu shift? Karena kalau gambarannya kayak 3 orang itu biasanya split. Nah kalau bisa jangan split, karena split itu ganggu istirahat. sebenarnya. Tapi ya itu tergantung dari teman-teman sih. Kalau ya ini pengalaman kita sih sebenarnya, kita nggak mau ceritain panjang lebar, cuma mau ceritain apa sih yang kita dapat selama setahun ini sih sebenarnya. Jadi itu tadi, jadi jangan kaget sama habit orang sini. Ya kalau orang Emirat sih ya sama sih, nggak jauh beda. Tapi Emirat udah banyak, mereka tuh udah suka yang namanya nongkrong kayak gitu. Mereka bisa dulu. Jadi paling nggak udah ada gambarannya nih dari kami yang udah setahun di sini, setahun lebih lah ya. Kalau di Saudi sih kayaknya lebih bagus dari Saudi dari lebih, Oman sih. iya. Udah lebih maju ya. Mereka Apalagi udah- Riyadh itu kalau aku lihatnya, Riyadh banyak orang Indo. Di Riyadh itu banyak orang Indo. Lihat banyak orang Indo. Jadi kalau kalian berangkat ke Saudi, Dapatnya di Riyadh. dapatnya di Riyadh, Udah itu aman cari ya? aja deh. Kalian keliling aja deh di awal tuh. Nyampe Saudi kerja 1 bulan atau 1 minggu, 1 bulan deh udah dapat gaji, kalian keliling-keliling cariin kopi shop. Biasanya sih ada orang Indo. Kalau Paling- sudah ketemu orang Indo, ya Udah, gimana ya, udah berbagi istilah lah kata, nanti. udah ada tempat kita bercerita kayak gitu, kesah ya kan. Udah kasih tahu juga tempat belanja murah atau belanja makanan Ah, Indo dan apa, lain-lain. makanan Indo
makanan di mana sih beli buat stok makanan yang paling murah tuh di mana? Kalau di Dubai, Abu Dhabi juga tuh banyak orang Indo. Itu udah banyak juga Gampang orang sih, Indo. gampang nyari orang. Nggak kayak kalau kita di Oman. Yang penting tuh kita bisa Survive. berbaur. Kalau Oman juga banyak sih, Muscat banyak kan. Di Muscat banyak, cuman pada saat baru sampai karena kita transportasinya juga agak susah. Ya di sini sih Transportasi agak susah, paling nggak naik taksi. Nggak kayak yang ada di Dubai, Emirat. Mungkin di sana udah mulai bis bisa kemana-mana. Kalau di sini kan enggak nih. Paling nggak kalian bisa deket dulu sama tamu. Mana tahu nanti tamunya juga ada kenalan orang Indo, bisa kasih tahu kesini tinggal kesini doang. Paling nggak ada sedikit koneksi yang bisa nyambungin kalian ke koneksi lain gitu loh. Dan juga kalau di Oman kemarin survive juga sih nyari orang-orang Indo, beneran nyari sebuah restoran Indo awalnya 2 bulan, sebulan 2 bulan, aku deh lupa, sebulan 2 bulan deh. Itu juga taunya dari tamu yang tiba-tiba dateng, dan tamunya teh orang Singapura. Akhirnya dikasih tahu tempat restoran Indo di mana, dan dia juga ada kenalan orang Indo, cerita, dan akhirnya dari situ sebulan 2 bulan kenalan sama satu orang, dan akhirnya ya banyak juga orang Indo ternyata di Oman dan di daerah-daerah lain lah. Cuma sayangnya enggak banyak yang berprofesi sebagai barista, cuma ada beberapa. Karena di sini juga coffee shop kan baru muncul tahun-tahun, 1 tahun 2 tahun ya. setahun 2 tahun inilah ya, mau dibilang specialty. Ya mereka bilang specialty lah ya, karena perbedaan coffee shop biasa sama coffee shop specialty. Coffee shop biasa biasanya ada jual karakti, chai. Nanti deh kapan-kapan dikasih gambar itu yang ada coffee shopnya gimana sih, yang ada specialty-nya gimana sih gitu loh. Orang ya gimana ya? Lucu sih kalau Dijabarin lagi kalau mau cerita sama kita, duduk berdua, bertiga, rame-rame. Banyak deh kalau mau cerita panjang-panjang. Kalau mau dihabisin semalam, nggak habis. besok malam kita cerita lagi, masih banyak lagi ceritanya. Makanya di sini paling enggak gambaran di sini deh, gambaran besarnya di sini tuh gimana gitu. Jadi paling enggak kalian udah ada ke depan gimana sih di Oman, bukan cuma sekedar paling sama negara lain. Buat yang udah ke negara lain mereka bisa bilang sama, cuman bagi kalian yang belum pernah ke negara lain, apalagi ke area GCC, itu dari misalnya ada teman cerita dari yang pengalaman di Riyadh atau pengalaman yang ada di Dubai atau pengalaman di negara lain, di Oman itu sedikit berbeda dari cerita mereka. Itu soalnya yang aku dapat di sini, dan beliau yang udah pernah ke Emirat lalu pindah ke Oman itu juga ngerasa beda. Dan ya pengalaman gitu teh kalau belum dicoba ya kita nggak bakal tahu ya. Bagi teman-teman yang mau kesini silahkan, asalkan udah benar-benar dipikirin masak-masak lah, matang-matang. Masalah gaji, terutama tadi gaji, bersih, makan sama akomodasi, transport juga. Nah, transport susah, itu udah bersih. Paling enggak kalau memang nggak bersih sama ini dikasih 200 atau dikasih 250 deh, 250 rial. Itu kisaran berapa ya? 8 jutaan. 8 ya, 8 9. Minimal 8 jutaan deh. 8 jutaan. Soalnya kalau hidup mewah di sini tuh udah 2 juta udah tiap hari makannya makan enak lah. Iya, 2 juta 2 juta 1 bulan. Iya, 2 juta 1 bulan. 2 juta 1 bulan berarti 30 60-an. Enggak lah. 30 1 juta dong. Ya. 30 1 juta. Iya. 2 juta 60-an itu 2 juta di sini udah makan enak. Ya kalau mau dibilang makan ayam tiap hari. Nah, itu jangan masak sendiri ya, makan di luar. Enggak usah ya, Kalau mau masak sendiri, 1 juta udah cukup lah, sama-sama kayak di Indo. Paling enggak bedanya tuh di sini itu jangan 1,5. pusing. Pokoknya enggak pusing sih sebenarnya enggak. Kalau makanan sih enggak pusing karena ya kalau kita Islam sih gampang. Pastinya gampang. Jadi bahan itu enggak terlalu mahal. Jadi kayak
yang mahal itu tuh sebenarnya kalau kita mau cari bahan-bahan Indo, Makanan Indo lah. Soalnya kan kayak susah. sambal, kayak apa-apa itu udah pasti ya. Kayak kicap manis juga. Ya, udah pasti harganya ya udah pasti di upgrade-nya segila-gilaan sih. Apalagi bagi yang merokok. Kok sih kalau kalian merokok ya Kalau bisa di save lah, kalau bisa rokoknya dikurang-kurangin sebelum berangkat. enggak. Makanya dipikirin lagi buat kalian tuh gimana sih, 8 juta kah cukup kah? Karena di Indo juga standar UMR udah, kalau di Jakarta 4 juta. 4 juta di Jakarta 4 juta. Daerah-daerah lain mungkin dekat-dekat Ya, situ. kalau 4 juta misalkan kalian tinggalnya di orang Jakarta ya, tinggalnya di Jakarta, jadi rumah kalian deket, istilah kata rumah nggak bayar lagi, makan udah masih ada keluarga, deket keluarga ya 4 juta Oh 4 juta udah lumayan. udah gede kayak gitu. Udah bisa Jadi- nyari side hustle lain yang lain. Iya, makanya kalau kalian mau keluar ya mikirin lagi 4 juta itu tuh kalau bisa jadi 2 kali lipat istilah kata. Paling enggak. Jadi 8 juta yang bisa kalian save. Jadi 8 juta ya minimal kalian minta 10 sampai 12 juta. Iya, benar. Itu ya anggaplah 12 juta. Itu kalau di Emirat sih dapat 12 juta. Tapi biasanya enggak ini disuruh cari rumah sendiri sih. Kalau di Emirat ya. Iya. Makanya kalau yang pasti itu ya makanya gaji tadi ya pikirin itulah gambarannya, misalkan kalian tinggal di orang di Jakarta misalkan gaji kalian 4 juta di kedai biasa nggak apa, itu kan kalian 4 juta itu istilahnya ya bantu-bantu orang tua mungkin bisa lah ngasih 2 juta kalian save ya. Iya, benar. Karena kalian nggak mikirin lagi makan tiap hari, rumah tiap hari, keluh Iya. kesah mau kemana lagi ya, orang tua masih ada. Paling nggak mikirin bensin lah, mau jalan-jalan. Istilah kata kalau tuh minggu. ya dipikirin lagi. Kalau gua dapetnya 4 juta di Indo, ya berarti kalau gua keluar ya harus 12 sampai 10 sampai 12 juta. Ya, kalau lebih dari situ ya syukur-syukur bagus, alhamdulillah ya. Ya, tapi masih balik-balik ke skill juga sih. Enggak juga, sebenarnya ya makanya itu. Ya, kalian minta bayar segini, yang kalian kasih itu apa? Ya. Misalkan kalian mau mintanya 15 juta, yang kalian kasih istilah kata harganya 6 juta ya. Ya buat apa Ya sih? orang juga Orang yang nggak nggak mau tahu bayar. kayak gitu. Ya, setidaknya kalau jangan sampai ngebebanin diri kalian sendiri sih sebenarnya dengan gaji. Kalau gaji gua nggak nyampe 10 juta sebenarnya. Ya karena yang gua kasih juga nggak nyampe 10 juta. Sadar diri lah ya. Sadar diri istilahnya. Kita nggak benar-benar minta gede karena kita Di juga sini kan- barista kalau di Middle East tuh masih bisa kata tuh masih banyak ya, SDM-nya mereka butuh banyak. Karena sekarang ini lagi Covid jadi Ditahan-tahan dulu. tahan karena Susah. negara masing-masing itu ngeblok diri untuk bisa kerja tuh belum bisa dibuka. Bisa kerja agak susah sekarang. Harap-harap 2021 udah balik normal. Ya, kalau teman-teman mau keluar ya Silakan. silakan. Kalau gua rekomendasi kalau kalian mau kasih uang ya di Oman. Oman lebih bagus. Kalau butuh teman atau butuh bantuan, Kalau mau ya kalau mau ya butuh apa-apa kalau di Oman ya cari si Oki Muscat. Kalau gua di Sur jauh lagi dari kota. Nah itulah gambaran Muscat itu enggak gimana ya? Bandung pun kalah sama Bandung sih. jauh. Kalau dari kota gua yang namanya Palembang juga jauh sih sebenarnya. Ya makanya gambarannya kalau kalian mau bermewah-mewahan istilah kata mau ya liburan itu enggak gimana ya kalau Nggak kita tuh rekomendasi. kan kalau mau kerja yang namanya keluar kota yang kayak gini tuh ya Mantap. berarti bukan ngerantau sih, jadi maksud aku tuh kita tuh mikir kerja ya sekalian jalan-jalan karena udah keluar. Seharusnya. Ya kan? Seharusnya. Tapi ya nyatanya kayak gini loh, gua kasih tahu Oman tuh kayak gini. Jadi jangan bayangan kalian tuh kayak Mau Ah, jalan-jalan. wah, Wah, itu. luar negeri nih. nggak bakal ini, Kerja nggak sampai bakal jalan. dapat. Jadi nanti nggak sesuai ekspektasi kalian sih. Tapi kalau di Emirat, di Riyadh, di Qatar itu mungkin dapat kalian. Tapi ini kan masih sekilas kita doang nih. Belum ada teman-teman lain. Ya, Tapi kalau- ada juga pengalaman teman-teman lain nih. Kalau kita ketemu sama mereka. Ya sih sebenarnya, tapi ya tergantung masing-masing sih sebenarnya. Kalau kalian carinya apa sih sebenarnya? Kalau cari uang ya Oman lebih bagus daripada negara Betul. lain. Tinggal saya aja Gajinya nego-nego. nggak-
sebenarnya gajinya nggak terlalu besar tapi save-nya itu loh yang gua Save-nya yang bilang. gede. Meskipun gaji kalian ngerasa gajinya kecil, save-nya gede. Beneran deh. Tapi kalau gaji di Emirates itu gede. Emirates, Qatar tuh gede sih kalau misalnya Qatar. Riyadh juga sih sebenarnya. Riyadh tuh gede. Riyadh Saudi gede. itu Saudi Riyadh, Saudi tuh gede semua nggak? Saudi aja minimal 200 orang sana. Minimal, Rekor. ya minimal 2000 juta. 2000 juta, 8 juta. dinar. Itu minimal. Itu pun udah dapet ini kalau nggak salah sih di Saudi itu kalian bisa umroh 1 kali. Ya daerah Saudi digratisin umroh satu kali bonus lah. Lumayan bang. Kalau mau di Saudi, kalau mau di tempat lain. Sebenarnya kalau di Oman mau bilang di save juga tergantung orangnya sih. Kalau kayak gua yang mau beli belanja ditaruh aja di ibu kota habis. Karena dianya tinggal di daerah Karena gua nggak tinggal pedesaan di daerah perdesaan ya. dan kerja terus, Dan kerja mulu. Ini aja Ngumpulin gua duit. selalu kesini. Habis banget uang gua. Ya bisa gua sih. Ya tergantung individu masing-masing sih. Yang pasti Oman itu uangnya gajinya belum bisa setara sama negara-negara kayak UAE, Saudi, Qatar tuh belum bisa. Masih dibilang kecil. Masih bisa kecil tapi kemungkinan gambaran kita sih 1 atau 2 tahun ke depan itu bisa Lumayan lah. bisa di 250 karena orang-orang sini udah pada ngerti apa standar gaji barista profesional tuh nggak bisa di bawah 200 dan kita juga nggak mau ngasih orang sembarangan kalau gajinya cuma 1.150 180 Kita nggak mau ngetik temen lah, Nggak pokoknya. mau ngasih Bukan lah. nggak mau ngasih sebenarnya. Kita kasihan. kasihan sih sebenarnya Kita juga masih karena mikir-mikirin. mikirin ya karena ya ngerasain di kita berdua ya Iya. nggak worth it sih gua bilang. Gaji segitu. Gaji segitu kalau di pengalaman kita, Ya sebenarnya kalau gaji segitu kalau mau leha-leha juga bisa leha-leha. wih, Bisa. makan udah mewah sekali sebenarnya. Udah bisa Kalian belanja juga sepatu bisa terus. belanja apa-apa juga bisa. Ya. Karena Tapi di ya sini kan- barangnya ya nggak semahal di Indo karena dia pajaknya kan. Badannya kecil. Ada barang-barang tertentu yang pajaknya lebih gede kayak rokok atau lain-lainnya itu. Oh iya, rokok nih. Kayak sekarang tuh sirup-sirup udah gede banget tuh. Naik 50% kalau kayak Monin apa-apa. Pokoknya pemanis-pemanis yang dari luar tuh 50% tax-nya. Kalau barang-barang ya kalau lu mau beli iPhone, beli apa Wih, itu murah. Jauh dari Indo. jauh dari Indo. Gaji setengah tahun udah bisa beli iPhone 12 yang baru. Enggak setengah Sekarang. tahun juga sih. 2 bulan udah 2 bulan 3 bulan ya. 2 bulan 3 bulan dapet. Udah dapet. Kalau tuh gaji gua 2 sendiri. bulan sih dapet sih. Tuh gaji Sombong dia 2 kang. bulan. Sombong amat nih. Anjing. Sombong amat dia nih. Sombong. Sebenarnya ya. Untung belum beli iPhone kan? Jadi ya tergantung orangnya juga sih sebenarnya mau gaji lu segede apapun kalau lu boros ya tetap boros. Ya, niat. Tapi juga. kalau gua yakin orang yang udah keluar dari tanah Keluar. dia itu udah pasti bisa nge-save. Gua yakin dia udah bisa nge-save meskipun itu nggak banyak. Ya meskipun cuma 50% lah, Enggak, 30% lah. 30% tuh udah ya pasti mereka udah kepikiran di situ sih sebenarnya kalian pasti udah mikir ya gua mau nabung. Kerja jauh-jauh kalau kehidupan Idealis itu benar kalau kayak Arab bilang. Idealis itu bakal kalah sama orang yang udah punya tanggung jawab gede. Iya. Idealis itu bakal turun sendiri. Ego itu bakal kalah. Semua yang punya tanggung jawabnya gede. Ya, kalau kita belum punya tanggung jawab ya udah idealis kita pasti bakal tinggi. Cuman kalau udah Maksudnya punya- di sini kalau lo udah punya patokan misalnya gua mau keluar, gua mau beli rumah. Berarti ya udah tanggung jawab lo harus dapat rumah tuh selama lo kerja di sini. Ya udah, idealis lo bakal turun. Yang awalnya gua mau kerjanya gua maunya barista doang, gajinya segini. Oh nggak bisa. Pasti Kalau- itu bakal dia turun. Wah, lu kan harusnya barista, boleh lah bantu-bantu waiter ya pasti turun. Walaupun Yang awalnya gajinya nggak segitu. mau, gua kan barista di sini, pasti bakal turun. Ya kebutuhan lah ya. Ya, kalau tadi kalau di Riyadh ya sama sih. Kalau di kemarin itu aku pernah interview juga disuruh bilang 2.000 dinar. Ya minimal di angka 2000. Di 2.000. Dia dapat tawaran di angka 2000. Jangan sampai ya sama sih tawaran mereka tuh 180, 150, 1.500, 1.800.
Ya, aku juga kan dapat tawaran kemarin di sini juga di tempat lain 250, cuman nggak bisa karena kita sebagai laki-laki harus menjaga kontrak ya, Kontrak. pertanggungjawaban atas diri kita sendiri. Lu terhadap bisa cancel kontrak, tapi ada penalti. Ribet sih sebenarnya kalau penalti sih. Ya kita bisa nego sama si owner baru. Prosesnya yang buat ribet. Dan Jadi kalau nggak ini juga ntar di blacklist juga. Iya, nanti dibuat ini sih, karena ya kita nggak tahu kalau dapat ownernya baik, ya mereka cuma minta ya apa yang mereka keluarin aja buat kita gitu. Dan mereka juga paling minta waktu buat nyari barista lain. Itu pun kalau mereka mau ngelepas ya. Itu kalau bosnya baik. Nah kalau ya maaf ngomong ya manusia di dunia ini cuma dua yang gua percaya, itu ada baik ada buruk, udah selesai. Yang buruknya Ya takutnya nanti kita dibuatnya disusahin lah di sini. ya, dibuat ribet lah kayak gitu. Lu harus kesini, tiba-tiba kita diblok, dibilang kita resign tanpa bilang apa-apa ya. Kita nggak punya Nggak ada keresmian lah. nggak ada keresmian, kita nggak bisa nuntut mereka juga karena kontrak kita masih sama dia ya. Dan karena mereka juga pribumi di sini. Jadi di sini itu satu lagi, orang lokalnya nggak seluruhnya bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris pun Sowe, anda mafi malu. jadi Mafi muskila. masih bisa dibilang masih bagusan kita ya, orang-orang itu. Jangan kaget. Jangan kaget kalau mereka pasti akan order Pakai bahasa Arab, bahasa Arab. mungkin pakai bahasa Inggris sedikit-sedikit. Ya. Mereka bilang sowe lah, itu bahasa Arab, bahasa Inggris itu dikit-dikit. Dan jangan juga kaget ketika ketemu orang lain beda negara yang kalian pikir mereka bisa ngomong bahasa Inggris, tapi ternyata pada saat kalian dengerinnya itu salah. Jangan kaget dan jangan kalian salahin, karena sebenarnya speaking itu asal kalian sama-sama ngerti, speaking dan listening udah sama-sama ngerti, Udah beres. udah gitu aja lah. Lu mau comeback, lu mau naam bla 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 lah, pokoknya bahasa Inggris, pokoknya yang penting kalian sama ngerti, udah jalan. Yang penting itu, makanya kalau bahasa Inggris sih yang penting kita bisa ngobrol sehari-hari aja udah cukup sih. Wih, itu udah mantep banget tuh kalau udah bisa ngomong bahasa Inggris sehari-hari, walaupun salah nih, yang penting berani ngomong. Karena bahasa Inggris ya percuma lu jago tapi lu nggak pernah praktek juga bakal ngeblank sih sebenarnya. Temen kita tuh ada juga yang sosok jadi niga, hey Jude, hey Jude. Tapi gua sukanya anak-anak itu ya mereka pintar. Mereka pintar Sendiri ngobrol, jaga diri bisa, bawa diri bisa, dan mereka juga punya banyak yang namanya Mereka juga gua akui koneksi mereka kesana sini. bahasa Inggris mereka udah lebih jago daripada gua sih Sekarang karena mereka tuh orangnya itu tadi, orang kalian jangan pernah puas diri. Kalau Oke. kata Sejuna tuh apa ya, Dan belum pantas lu, karena banyak orang yang down, yang istilah kalah dalam pertandingan itu, yang orang yang udah ngerasa dirinya itu udah hebat ya, udah pantas kayak gitu. udah menang kan sekali. Jangan pernah. Jadi ya kalau lu hebat juga ya udah, pokoknya Ya lagi, asal lagi. jangan sampai kehebatan lu tuh istilah kata di level 10, jangan sampai jadi ke 9. Minimal lu ya udah mantep di 10 kayak gitu. Kalau bisa naik ke 11. Kalau bisa sih naik 11 ya, bagusnya sih naik. Tapi ya jangan sampai turun. Minimal lah itu mantep di angka 10. Karena ya Pokoknya di sini Langit, tuh langit. orang-orang lokal yang gua tahu itu nggak terlalu pintar bahasa Inggris. Gua nggak tahu di Saudi, tapi kalau di Emirates itu udah banyak kan bahasa Inggris kayaknya. banyak sih. Masih ada juga ya kalau kayak di mana ya, kalau kata temen gua tuh di Sharjah atau apa itu masih ada sih. Oh, itu mungkin daerah pinggir-pinggir kota ya. Ini pinggir negara, pinggir kota lagi. Tapi ya nggak ini juga nggak. Ya. Kalau gua bilangnya 80% orang Emirat sudah banyak pakai ini. Kalau Nggak dia kayak datang di ke Oman. suatu kedai pasti dia pakai bahasa Inggris. Kalau di Oman masih 50-50, nggak 50-50 juga sih, 60% orang pakai bahasa lokal. 40% bahasa lokal, 40%. Tapi nggak bahasa Inggris. sesusah itu sih, sesusah yang kita bayangin.
ngomong bahasa Arab itu gimana Mereka enggak. juga pasti pakai wahat. Wahat itu kalau kita nggak tahu, ya mereka pasti bilang wahat gitu. Ya sudah, Mereka- satu kayak gitu. Ya, pokoknya gerak-gerik tubuh lah kalian baca juga Ya, wahat. body language. Snen. Ada lagi S sama panas, S sama panas ya. Hard, Hard. hard and baret. Nah, enggak juga hard sih sebenarnya. Hard itu karena mereka bilangnya hot sih hard. Nah, Dia ada apa ya? Baret sama sakir. Kalau mereka tuh sakir. oh, ya. baret, sakit. Baret sakir. Kalau sakir itu gua kiranya dulunya kecil, karena kecil itu kalau nggak salah Kabir gede. kabir. Nah, sahir, aku pikirnya sahir itu kecil. Oh, Nggak oke. taunya sahir itu sahir atau apa, pokoknya sahir itu pasti hard. Karena Iya. mereka itu susah nyebut hard sama cold. Kalau Ah, oke. cold sama hard itu biasanya kita kalau pendengar Dengarnya hampir sama. ya hampir sama. Cold Makanya hard. mending langsung dibaret. Baret. Mending kita apa? Kita AS. pastiin cold, karena dia tuh bilang coldnya itu nggak kayak ini. Kita kan bilangnya cold. Iya. Lalu Mereka tuh bilangnya kayak hot loh, hot. cold. Cold. Mereka nggak ini. Jadi Hard. Kalau hard itu udah pasti hot. hard itu hot, Tapi baret ada- itu ice. Ada mereka yang memang nggak bisa nyalain mereka juga karena mereka bahasa mereka ya. Yang bahasa mereka, kita yang sebagai pendatang harus mengerti. Harusnya mengerti bahasa mereka. Jangan kayak ada orang temen bego tuh kemarin mau motong rambut nih, pakai bahasa sendiri. Jadi sampai diusir orang. Bego tuh anak nggak tahu tuh siapa tuh. Anjing. Oke, itu tadi sih. Sebenarnya orang di sini baik-baik sih. Baiklah orang sini. Untuk mau hidup juga tenang. Nggak ada kriminalisasi sih, umpamanya nggak ada kriminalisasi. Iya, Yang gua nggak sukanya di sini tuh cuma yang mama ngomong ya. Sesuka apa? Sesama jenis ya. Lu nggak Homo? bakal tahu anjing. Homo di sini Ya banyak. gimana? Ya, mereka Ya, nggak pakai banyak sih. pakai baju jubah. Ya emang ada sih, ada yang beberapa yang kelihatan kalau mereka itu kayak ngomong ya waria. Kelihatan sih kayak lelaki yang jalannya kayak cewek. Lelaki yang belok. Ada juga Sa- yang emang nggak bisa dilihat. Bener-bener laki, ada bini. Bener-bener laki yang ngomong-ngomong kalau Indo kan ya maaf ya, bukan mau apa ngejat satu kelompok atau mau ya orang-orang yang kelihatan lah yang maskulin biasanya itu ya bukan maskulin juga sih sebenarnya. Gua takutnya masuk ngomong salah ngomong sih sebenarnya, takutnya salah ngomong sih sebenarnya. Pokoknya ada lah orang-orang gitu juga. di Kalau sini, sama orang aja. Indo masih bisa kita lihat mereka tuh homo kayak gitu. Kalau di Datang sini gay susah. ya, kita bisa. Kalau di sini benar-benaran Kalau gimana lu ya? nggak Karena paham, ya wih, pakaian mereka tuh pakaian Islam gitu. sama, jadi pakai jubah semua, pakai Apa ya? peci. Apa ya namanya? Apa ya? Enggak tahu apa bahasa mereka tuh, baju mereka tuh ada namanya apa ya, pokoknya itulah pakai baju jubah kayak syekh itu kalau kita Jubah. lihat di TV. Syekh itu ya, Jubah mereka tuh panjang. pakai syekh itu, dan jalan mereka tuh tegap loh. Nggak ada ngelayu-ngelayunya sama sekali, nggak berotot juga ya, kayak biasa aja. Tapi belok. Tapi mereka tuh suka sama jenis. Nah itu. Nah yang kita kan pertama kayak gua sih, pengalaman gua nih, pengalaman menurut gua udah pengalaman anjing lah gua bilang. Jadi gua itu 2-3 bulan gua di sini, dan gua ya kalau di Indo kita pakai celana pendek yang di atas lutut Biasa. biasa ya. Ya itu udah selesai kerja dan gua mau ke restoran mau beli makan, ada satu orang dan kampretnya dia nggak bisa bahasa Inggris. Ya gua kira dia butuh atau apa dia manggil kan, tal kesini kalau bahasa, gua samperin lah pakai bahasa Inggris lah, can I have you sir gitu kan, tal come go door gua bilang nggak beres oh no sir apa my arbab waiting bro. Karena mereka nggak bisa bahasa Inggris, jadi gua bilang kayak gitu, maaf ya muskil suai doar jadi nggak masalah, bentaran doang kok, keliling dia bilang gitu. Karena sekarang gua tahu omongan mereka, karena gua udah ya
Udah terbiasa paham. sih, Biasa ya kayak terbiasa gitu. meskipun sedikit, nggak masalah. Dan orang yang gua lihat itu benar-benaran kayak ya kayak orang Arab lah, gimana ya, Orang biasa lah pokoknya, ya nggak kelihatan Iya. kalau dia tuh. kayak baju-baju jubah kayak gitu, pakai apa ya, peci kayak gitulah ya, gimana ya, nggak ada pikiran, kalau nggak ada pikiran gua dia itu Kalau dia tuh sakit. belok, Jadi- nggak ada. Wah gila. Dan itu nggak sekali loh, sering aku ketemu, sering banget gua tuh ketemu yang kayak gitu. Sampai di kedai pun gua bilang kayak, gua pernah digoda. Jadi orang itu tuh, yang parahnya lagi ini anjing. Nah, mau dibilang anjingnya si anjing nih anak orang. Ya. Di sebelahnya tuh ini loh, tahu? Istri. Bini, Nah, istri bini, sama anaknya loh. ada bini, ada anak. Dan gua ya gua kan ya mikir ya normal dong, gua mikir ya udah ya, orang udah ada bini, Orang ya, berarti normal, normal, gua nggak kan. mikirin dengan ya gua hospitality dong ya, orang pertama ya sama kayak gitu Apalagi sama cowok kita ramah tamah biasa. ya kan. Beramu Udah, kayak gitu, ser. saya bahas. Dia bilang apa, dia pegang kayak gini loh, ngasih duit diginiin tangan. Jadi Love kalau you. lu yang pernah salaman tuh yang pernah salaman tapi tangan lu yang digini-gini Yang gini. diginiin loh. Tahu kan lu ya, biasanya sama cewek kadang lu coba-cobain gini-gini. Kalau si ceweknya dan suka. dia ngomong apa ya? Love you. Ah, gua tuh langsung kayak gini loh, sumpah. Gua tinggal aja, gua sewatin, karena kalau gua sewatin ya gua nggak punya bukti dan ada istrinya, mungkin nanti ributnya panjang. Dan kita orang pribadi. Dan itu orang itu marah. 3 kali datang dan bilang kayak gitu. Terakhirnya gua bilang, aku masih seneng cewek loh. Aku ngomong kayak gitu. Dia ngomong masih love you loh. Man. Anjing tuh orang tuh. Yang kayak Ya anjing. pakai bahasa. Gua masih suka Pakai cewek. bahasa Gua bilang Inggris kayak- ya. Gak bahasa Inggris, gua ngomong pakai bahasa Indo. Gua masih kayak suka cewek kayak gitu doang. Karena kalau aku takutnya kaget gak kesinggung gak mana kan. Oh, iya. Ya. Mereka bisa berkilah. Love you itu wajar sih sebenarnya. Mereka juga mungkin, aku juga udah tahu artinya, bisa jadi ya. Nah, bisa Itu jadi. aku takutnya di situ, karena ya kita nggak ini ya, kalau orang lokal tuh takutnya lawannya nanti mereka bisa ini, mereka tuh bisa menang, kita takutnya di situ. Jangan sampai lah ntar kayak Sampai. berita di Indo, Setidaknya- mentang-mentang rambut panjang diperkosa orang atuh. Aduh. Yang penting itu jangan sampai dilecehin doang sih. Kalau cuma dikatain love you ya bodo amat gitu ya kan. Jangan Kita sampai juga main belum fisik lah. ngapain, jangan sampai main fisik ya. Kalau main fisik ya udah. Berantem, ayo berantem. Tuh, lu yang mati apa gua yang mati, udah selesai. Itu doang. Pokoknya berantem dulu deh. Iya, berantem dulu. Lu udah ke negara orang tuh udah berani mati pokoknya gitu deh. Lu yang mati atau gua yang mati, udah Nah. selesai. Pokoknya kalau intinya sebelum lu berangkat, lu udah tetepin hati, lu udah tetepin mental, lu udah kuatin Aneh-aneh. fisik. Jadi jangan terlalu aneh sih, banyak sih sebenarnya. Mungkin teman-teman lain tuh ada juga yang ngasih gambaran kayak gini, cuman kalian mungkin yang Mereka masih belum mungkin berani. belum berani cerita. Di Saudi juga gua pernah dapat cerita teman gua. Ada banyak yang kayak gitu. Tuh banyak. Banyak. Ya ngomong ya. Ya gimana ya? Nabi Lut juga kan diturunin di area Middle East. Nanti datang batu gede-gede, kita juga ikutan mati cuy. Aduh susah. Jangan deh, tinggalin deh. Walaupun lu suka juga sesama jenis, mending jangan deh. Saran aja nih, jangan. Kalau itu sih masalah pribadi. Lu mau suka sama jenis ya bodo amat. Asal lu jangan makan temen deh, udah itu doang. Ya nggak mau. Ya, pakai otak lagi. Kalau makan temen jangan. Ya kalau lu mau suka sama jenis ya bodo amat. Kalau lu gak ganggu gua ya, gua sih bilang ya itu tuh dosa. Udah itu doang. Lu mau denger ya syukur, nggak mau denger ya bodo amat. Yang penting udah gua bilang itu dosa lo. Tapi Karena tetap- kalau gua tetap nggak kita bilang ya temenin itu dong. gua dosanya, gua juga bisa dapat dosanya. Jadi mending gua bilang, oh itu dosa. Nah, selesai gitu. Lu mau denger ya syukur, nggak denger ya juga Ya nggak udah. rugi gua juga ya kan. Itu kan dosa-dosa lu, kita udah ngerti. Jadi di sini itu ya kalau di Oman sih
di gambarannya jangan terlalu tinggi lah ekspektasi kalian kan. Coba tutup deh. Bagus sih Oman tuh bagus, tapi nggak sebab ya kalau dibandingin Jakarta juga masih kalah jauh. Biar kalian nggak terlalu kaget gitu jadi, loh. kalau mau ke Oman ya, misalkan nih dapat tawaran dari 3 negara, Saudi, Emirates, Oman ya. Oman tuh di nomor 3-in aja. Kalau mau nge-save Oman paling atas. Enggak Tapi juga, gua bilang mau nge-save sih sebenarnya. kenapa tuh? Ya karena tergantung orangnya juga. Oh iya, orangnya nggak bisa nge-save juga sama. Sama. Karena barangnya Emirates ya sebagian pasti ada di sini dong. Murah-murah juga. Murah juga, ya kan? Itu yang lebih berat, Pak. Tapi setidaknya ya nggak seglamor di sana gitu. Nah, kalau lu mau Iya. dia mau save dengan tidaknya ya tergantung diri lu kayak. Lu bisa nge-save atau enggak? Jadi siapin diri lu dulu deh. Jadi intinya sebelum lu berangkat, Ya lu kalau siapin emang lagi mau lah. seneng-seneng ya makanya gua bilang kalau mau seneng-seneng, Weh, ya mending cari negara lain. dari negara Kalau lain. bisa ke Eropa ya Eropa. Gitu. Eropa tuh coba aja tuh, dingin, enak, sejuk pasti. Kalau mau jalan-jalan dengan gaji yang ya pasti gajinya harus ya juga balance ya. Lu mau senang-senang tapi gaji lu kecil ya gak bakal senang juga. Gaji lu kecil, lu mau senang-senang gimana, cuy? Pikirin aja lu. Aja lah. Jadi ya harus sesuai. Tapi kalau mau senang-senang gua nggak bakal melarang lu mau senang-senang. Udah senang-senang ya udah itu udah pilihan lu ya. Kalau mau senang Udah jalan hidup lu deh, senang-senang ya, lu. makanya kalau mau senang-senang Oman tuh disingkirin dulu, cari negara lain. Yang kalau di Middle East ya. Daerah Middle East, cuman kalau Eropa Ya, terserah deh. gua lu. recommended ya itu tadi di Emirates sih sebenarnya. Karena Emirates? gua pernah di Emirates. Emirates lebih enak ya? Iya, kalau di Saudi juga menangnya Saudi kita yang Islam sih sebenarnya. Oke. Kenapa? Ya lu deket sama Madinah Mekah. Berkah lu apa lagi yang kurang? Tiap tahun lo bisa umroh kalau ada cuti. Kalau ada cuti. Ya nggak usah cuti juga sih, libur aja sih, dapat 1 hari ya udah bisa gitu. Jalan ke Mekah atau ke Madinah. Oh iya. Karena di sana juga ininya kan Transportasinya ada lebih murah ya? transportasinya juga sih lebih. Lebih enak, lebih murah, lebih cepet. Oh iya. Bagi yang mau ke Riyadh ya silakan. Ya, silakan sih sebenarnya, nggak masalah sih. Tapi buat bagi yang mau ke Oman, dengerin deh dari awal tadi udah dijelasin sedikit demi sedikit. Tapi kalau mau nanya-nanya lebih panjang bisa tanya ke Bayan Andika atau nanya ke Juple. Juple nih di sini nggak ada yang kenal namanya Oki. Juple gondrong, kalau nggak golong gondrong, pokoknya mau botak juga tetap pengeluaran gondrong. Mau nanya apa ke gua mah di ini di pelosok kerjanya. Pada tahu kan ntar ada juga di pelosok. Ya sebenarnya itu tadi sih kalau Tempat lu kan Pak juga mau dibuka tempat baru. Banyak. apa Kopi shop. Chai tea. ya itu tadi sih sebenarnya kalau mau senang ya Oman bukan nggak gua rekomendasi. Tapi kalau lu mau kerja keluar dan cuma dapatnya di Oman ya itu tadi pikir-pikir ya, kalau lu gajinya 3 juta di tempat asal tuh ya minimal tadi ya 2 kali lipat dari itu atau 3 kali lipat dari itu ya berarti 6 juta atau 9 juta. Ya 10 juta biar lu bisa nge-save juga. Kalau untuk handphone ya tergantung diri lu pembawaannya gimana. Pintar-pintar bawa diri deh. Pintar-pintar jadi sesuaiin diri. Kalau lu di Oman juga bagus sih sebenarnya, bagus kan bagus, banyak tempat yang bisa kalian kunjungi. Apalagi kalau lu dalam satu company, dalam satu perusahaan lu, dalam satu kedai misalnya nih, lu banyak teman Indo, lu bisa sharing-sharing mau jalan-jalan kemana, lu tinggal kontak temen lu yang lain. Ntar kita kasih tahu juga kalau lu kontak gue kasih tahu ada teman-teman orang Indo yang ada di sini. Kalau lu mau jalan-jalan juga bisa bareng mereka gitu loh. Mau futsalan bisa, udah tinggal lu kontak-kontakan aja sama mereka. Gak susah tuh. Ya pastinya itu tadi nyampe ke satu negara tersebut kalau kalian berangkatnya satu. Barang anggaplah kalian bertiga, satu teman, satu tongkrongan. Ya udah tungguin dulu, misalkan nggak bisa kemana-mana karena nggak tahu apa-apa ya udah tungguin 1 bulan keluar gaji ya udah keliling-keliling lah kalian cari kedai ke kedai, cari aja masukin 1 kedai ketemu orang apapun itu Tanya. Nepal, Bengali
Filipina, tanya aja ada nggak barista dari Indonesia yang kerja di sini kayak gitu, di negara ini. Mereka pasti biasanya tahu, oh di sana ada, oh di sana ada. Ya udah, kalau mereka kasih tahu ke sana ya udah ke sana aja. Ke sana. Kalau Ke nggak sana nanti kan dapat depan. dapat, oh ya udah dapat sebanyak itu satu, nanti Alah. panjang sih. Panjang sih, kalian nemu sendiri sih ya. Yang pasti kalian tuh berani ngobrol, Harus berani ngobrol tuh. bukan berani ngobrol ya. Harus berani bawa nanya sih lah. sebenarnya. Iya bisa iya. Kalau kalian di rumah aja juga gua nggak bisa ngalangin. Kalau di rumah aja lebih bagus ya, uang kalian gak bakal kemana-mana sih. Aku sih seneng juga sih soal yang di rumah doang sih sebenarnya. Setahun di rumah aja nih Pak. Setahun di rumah aja seneng banget gua anjing. Terlihat dari urat mukanya itu senang, maka setahun di rumah aja. Iya, Di rumah aja bisa ngesip lu, banyak duit lu udah. banyak. Gaji lu udah. Ih, Lu di top, rumah, top. anjing. Tapi HP lu gerak gimana? Lu di rumah ya oke, di rumah online aja jalan. Bajingan aja. Pokoknya HP lu tetap online shop aja lu. Boros juga sama aja. Makanya ya, bisa nge-save atau tidaknya ya tergantung individunya. Kayak gua bisa nge-save ya 80 sampai 90 dari pendapatan gua. Ya 10 sampai 20%-nya gua online, gua jalan mulu. Buat yang namanya beli sepatu, beli baju. Sepatu, beli baju. Ya beli apalah itu maksudnya. Kalau bisa beli iPhone tuh beli iPhone lu sebenarnya kalau bisa. Sebenarnya ya, beli iPhone. Cuman ya masih ditahan karena ada keperluan lain kan. Ya, kalau mau beli HP sebenarnya Ah. enggak itu sih. Ya yang godaan terbesar tuh biasanya yang kayak gitu, yang barang-barang yang enggak ada. Gak ada di Indo, yang Bukan mahal. nggak ada di Mahal. Indo sih sebenarnya. Lebih mahal harganya. Bukan lebih mahal. Terus Barang-barang yang itu yang harganya ini murah sih. oh, Gaji gua kan segini. Harganya segini. Yang barang-barang yang kita Barang-barang. kira nggak ada, yang nggak harganya mahal, menggoda. yang kita beli terus, kalau kayak iPhone atau apa yang barang-barang yang Lumayan. wah ini harganya 21 juta, gila anjing, 21 juta buat apa? Kumpulin dulu lah. Kita masih mikir juga, kalau yang ini baju Juta cuma juga. 100.000, aduh cuma 3 rial, udah beli aja gitu. Biasanya itu yang Itu jadi godaan besar tuh. yang Udah. jadi pemborosan tuh sebenarnya yang barang-barang. Iya 3 rial kan, 3 rial doang nih. Sekali Iya. itu lihat 3 rial, kaliin 10 udah Iya. 10 rial misalnya. 3 rial hari ini, besok betul lagi barang yang baru 3 rial lagi. Nah. Ya udah 10 hari aja udah 30 rial, udah 1 juta lu. Udah 1 juta juga lepas. Apa Apa? aja. Gua orang akuntansi kayak sekarang ya anjing. Dulu gua nggak pernah mikir, mau ini aja Beli. Kalau sekarang nggak bisa Pak. Lu ngitung Bisa, Pak, Pak. keluar duit lu berapa Pak? Sekarang nggak bisa lah. Ada yang nunggu di sana. Aduh ada yang nunggu nih. Karena ada yang nunggu jadi harus di save benar-benar. Ya gimana ya? Ya itulah, selama setahun ini apa yang gua dapet tuh sebenarnya nggak ada yang gua dapet. Taras tahun. Yang Happy gua dapet tuh anniversary. alhamdulillah ya itu tadi, cuma bisa nge-save uang doang sih sebenarnya. Ya. Kalau pembelajaran gimana ya? Jangan buru-buru ngambil, Pembelajaran. ya jangan buru-buru sih ngambil ngambil keputusan sih sebenarnya di pikiran teman. Karena gua akuin dulunya gua terlalu buru-buru. Sebenarnya gua dapet dua tawaran dari negara Oman sama Saudi. Tapi dia ngambil di Oman. Tapi gua ngambilnya di Oman karena gua pikirnya kemarin itu Oman itu lebih bagus dari ini Emirat. Dan gaji gua juga kemarin lumayan gede. Tapi pas nyampe di sini tuh agak ada miss. Jadi ya itu tadi, makanya gua bilang tuh jangan buru-buru sih sebenarnya, dipikirin dulu, kalau bisa ya sholat istikharah. Sebelum lu benar-benar berangkat. Ya minta petunjuk lah kayak gitu. Tapi kalau gua mau ngambil positifnya itu tadi, ya udah itu ada ya, kalau gua sih bilangnya Positifnya. Allah tuh ada nempatin gua tuh di tempat yang memang pantas buat gua sih sebenarnya.
ada Pelajaran sih. hikmahnya juga kenapa lu ada di situ. Iya. Terus ya itu tadi pembelajaran gua sih jangan buru-buru, jangan terlalu Menggabung-gabung berekspektasi tinggi. Yang pasti lu harus, ya alhamdulillahnya yang gua senang ya gua bisa sharing sama teman-teman itu standar gaji kalian yang mau kalian minta di Oman tuh jangan sampai segitu lagi, jangan sampai di bawah 200 rial ya kalau. Dan juga kalian harus hidup minimal di satu kedai itu ada teman 1 atau 2 orang Indo kayak gitu, jadi kalian bisa save-nya lebih banyak. jangan yang survive tinggal sendiri ya. Ya kalaupun kalian nggak mau nge-save ya setidaknya kalian bisa pegang uang yang lebih banyak untuk jalan-jalan atau apa gitu. Dan Indo pembelajarannya ya itu tadi orang di sini tuh lucu-lucu. Ya lucu-lucu sih bagi gua sih lucu. Ada yang sabar, ada yang ngerti, ada yang cuma ya habitnya orangnya nggak mau turun dari mobil. lucu-lucu deh pokoknya di Itu sini. deh pokoknya. Mereka tuh, Beda sama orang kita deh. mereka tuh seneng kalau kita, yang gua senengnya mereka tuh seneng kalau lihat kita tuh muslim. Ya kita ada Kayak apa ya? dimenangin Oh, dikit lah kalau dibilang mereka tuh orang kayak Indo. bangga kayak gitu. Pokoknya ada kebanggaan kita jadi orang Indo di sini. Ibaratnya mereka jadi nggak Bukan mantap bukan sebelah mata. bukan rasis ya, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Mereka lebih seneng. Karena kita Mereka juga muslim. seneng orang Filipina yang non muslim. Tapi ya mereka tuh kayak gimana ya? Oh, kalau kata owner gua sih mending ngebantu orang Islam dulu daripada orang. Karena mereka kan muslim juga. Ya, tapi nggak mereka nggak rasis ya. Pekerja mereka harus muslim juga. Enggak. Karena mereka juga mengambil orang Filipina yang non muslim. Tapi intinya tuh orang Indonesia Ya. lebih dianggap, mereka lebih senang lah, bukan dianggap, mereka lebih senang orang Indonesia ketimbang orang lain. Orang non Indonesia bukan orang lain. Non Ya, sebenarnya nggak juga sih. Apa? Ya takutnya sih bukan rasis ya sebenarnya, bukan rasis, tapi kenyataannya sih gitu. Buat cuma salah kasih ngomong. tahu Temen semua takut salah ngomong si anjing nanti dibilang wah rasis lu, nih. penistaan agama lah enggak sih. Enggak. Penistaan agama enggak. Kalau lu mau hidup bebas, Emirates. Emirates sudah ya, mereka udah nggak ada Islam, Kristen, mereka udah dicampur. Lumayan Jadi, terbuka, modern. Peraturan terbaru yang gua update di Dubai itu udah bisa buat orang yang dari luar ya, yang istilah kata orang Eropa, orang non Muslim lah, kalian bisa tinggal satu atap tanpa perlu nikah. Jadi istilah kata tuh ya kalau orang luar kan kayak Eropa kan mereka udah ini pacaran udah bisa tinggal satu rumah ya. Itu bisa, kalian bisa untuk di Dubai. Kalau orang Muslim ataupun orang lokal mereka harus ada surat nikah. Ya kalau kayak orang-orang kita bilang aja Filipin, kalau lu mau kumpul-kumpul udah selesai gitu doang. Jalan pintas cuy. Jadi orang Filipin. Bukan, kau nomor. Tapi gak gimana ya? Nah itu sih. Kayaknya kalau lu mau bebas ya di Emirates. Oman nggak mau yang kayak gitu. Oman masih tabu. Belum terlalu modern. Kayak owner gua aja seneng sih gua ngepost buat Instagram kedai, ada kuku cewek pun nggak mau di repost. Nggak mau di Haram, Insta bilangnya story. haram sih. Gua sih seneng, tapi kan pemikiran yang temen gua sih harusnya nggak masalah ya, karena gua juga nggak bisa nyalain mereka karena apa, kepercayaan mereka ya itu nggak masalah ya kan? Benar. Kalau kepercayaan kita ya itu tadi haram ya, itu tadi makanya Ya, nggak ada musik Nggak, juga nih di ya. kedainya dia. nggak rasis sih sebenarnya, tapi ya gimana ya, emang peraturan negara mereka kayak gitu sih. Bukan peraturan negara mereka ya, keyakinan kita sih. Keyakinan kita.
Kalau yang udah berdua. Kalau kedai dia sih enak masih. Weh. Kedai gue masih suka ngepost cewek cowok campur. Nah, musik Indo di kedai gue jalan terus. Jalan pokoknya musik Indo di tempat gue. Jadi kalau musik kalau positif gua lagi, gua gemuk coy. Makan Tuh. dulu. Ya makan dulu, makan gula terus nih. Cookies, cake. Gue yang dari gemuk jadi kurus. Enggak juga sih kalau mau dibilang nggak makan gue di sini, cuman mungkin nggak cocok. Dia cocok di sana. Lu ngerokok anjing. Gua nggak ngerokok. Di sini rokoknya parah. Lu mau cari yang murah tapi nyakitin, lu mau cari yang mahal tapi nggak bisa Lagi. nasib. Kalau lu mau keluar, nggak usah bawa baju banyak-banyak. Nah, Mending lu bawa sambal terasi. Ya, bumbu-bumbu dapur dari sana sama rokok cuy. rokok di banyak. sini. Gua dulunya perokok, jadi gua tahu rokok yang enak banget. Rokok di sini sampah. Gua bilang aja deh, rokok di sini sampah anjing. sampah, pokoknya. Meskipun lu kata Marlboro sama aja. Di sini tembakaunya nggak asli cuy. Bukan Jadi nggak asli sih sebenarnya. kayak Gimana ya? kertas gitu loh. Itulah tadi. Sama kayak KFC, McD. Oh iya. Indo ada nasi cuy. Lu di sini jangan harap dapet nasi. Wah, nasi. Karena basicnya ya Kan- kerja orangnya kan di ini, di roti. Sama Iya, kayak rokok. Mereka di sini di KFC-nya dikasih roti. Mungkin rokok ini mereka cipta ini ya sesuai sama lidah orang sini mungkin ya. Oh iya. Kalau Indonesia kan kita memang kaya tembakau ya. Tapi makanya kalau lu nggak usah bawa banyak baju deh, mending lu bawa cukup 5 baju, 5 celana, kolor lu banyakin oke. Kolor lu banyak. Udah selesai. Baju Bawa udah. sambal terasi, bawa kecap manis. Karena itu Bumbu-bumbu favorit deh. karena di bandara itu nggak dilarang ya. Enggak Nggak tidak. dilarang karena nggak bawa tajam, nggak dilarang. Iya, Tapi nggak. jangan juga bawa 3 dus anjir. Nggak juga. Kan ada batasannya. Oh, kan. Kalau rokok pokoknya lu sebisa-bisa lu lah. Pokoknya sebisa-bisa lu taruh di koper. Kalau 2 rokok tuh biji. kalau nggak salah Enggak, Pak. berbatang ya. Enggak, Pak. Rupanya ada teman gue yang lolos kemarin. Jadi bukan lolos sih, bukan lolos kemarin. Jadi ibaratnya pinter-pinter ngesimpen rokok Iya. lu di mana-mana. Enggak, biasanya tuh coba di searching deh. Ada batasan berapa batang mereka bisa bawa? 500 atau berapa? Oh, 500 ya? Kalau nggak salah ya. 500 berarti 5 pack dong. Kalau pack itu jangan di packing sih sebenarnya. Kalau udah di pack, beli pack nih, udah ditebar aja dulu. Iya, ditebar maksudnya ditebar gitu, Pak. Jadi di koper lu di sini ada Iya. 10. Kalau di packing itu di tas biasanya lu ada ditahan. 10. Biasanya Ya, ditahan, bentar lah. kayak gitu. Taruh aja di kantong udah buka 3, keluarin satu-satu udah. Kalau ditanya ini apa rokok semua. Kok banyak banget ya udah ini udah dibuka. Mereka nggak bakal ngambil. Iya, Kan benar udah benar dibuka. dari muka. Bisa aja satu batang. Tapi gue saranin sih berhenti ngerokok karena kalian nggak bakal mau rokok enak. Pokoknya berhenti ngerokok deh, gak enak rokok sih. Kalau di Emirates lu dapat tuh sampurna, tapi mahal ya. Ya, 25 sama juta. di sini juga ada, cuman mahal dan meskipun ya jarang deh, pokoknya nggak terlalu kayak di Emirates. tuh Pokoknya bakalan rokok ada mahal. terus. Lu mau rokok apa aja mahal. Lu mau rokok murah ya gak enak. Rokok itu membunuhmu. Rokok juga ngabisin duit. Rokok ya, kalau Berhenti ngerokok. stop lah ngerokok. Stop lah ngerokok. Doi ini. Gak Dia ada berhenti guna ngerokok. anjir. Dia ngerokok. Dia berhenti ngerokok udah lama cuy. Gue Gua masih berhenti. ngerokok sampai sekarang. Berapa ya? Setahun atau 2 tahun gue. Tuh. Udah badan gue udah ya, dulunya. Wih. Kalau kata temen gue dulunya kayak zombie. Jobi. Badan kurus kecil, Bedek terus. begadang mulu. Udah Rokok pokoknya kuat. untung ada masih ada napas deh. Itu doang sih. Nih tinggal gue nih yang udah kelihatan kayak Joker nih. Ya. Rokok mulu. Terus sebenarnya gua nggak suka gondrong. Tapi Di sini gua 2 kali potong. Hasilnya waduh. Gimana ya? Murah sih 1 rial cuma 40.000. Nyesel gua keluarin 40.000 itu. Nggak sesuai ekspektasi gua, gila. Udah gua tunjukin
foto, mereka juga nggak ngerti. Karena itu tadi komunikasi kita kebatas. Si barbershopnya, si barberman-nya, Ini tempat pangkas rambut biasa kalau kita di Indo ya. kalau barbershop bukan pangkas rambut biasa sih barbershop, tapi nggak profesional kayak di Indo. Oh iya, bukan yang profesional kayak di Indo. Pangkas Tapi rambut. nggak pangkas rambut yang kayak di Indo yang di pinggir-pinggir nggak. Nggak, Salon juga udah sama ada salon-salon kecantikan yang isinya para waria itu bukan juga. Enggak, itu bukan gitu. Pokoknya barbershop. Memang Mereka barberman. udah tahu lah. Tapi pokoknya. ya apa ya, kalau di Emirat juga pernah mereka ngerti bahasa Inggris. Nah di sini nggak ngerti bahasa Inggris, itu yang jadi masalah. Mereka nggak paham. Maaf malu speaking English. Kita kasih contoh pun gampang. Mereka bilang oke. Hasilnya oke. Ya oke mereka, nggak oke di kita anjing. Suka mereka kali wale lah. Kali wale apaan sih kali wale? Kali wali itu terserah. Udah lah, serah. Kali wale. Bukan karena suka rambut panjang sih sebenarnya, gerak rambut panjang. Ini bentar lagi dia balik ke Indo, botak kok. Balik Indo gua potong. Botak balik nanti. Tuh. Mau jadi titan dia. Badan gede jadi titan. Ini Billie Eilish. Halo, mainin Billie Eilish. Udah lah, aku seneng banget ngomong kayak gitu. Kalau NG itu kayak gitu. Aduh. Itu NG. Itu mah Tonight Show Pak, dia baru pilih Elis ke Tonight Show. Ya itulah kalau si Oki ya itu tadi dia bisa survive hidup di sini sendirian, Wih, tapi dia juga lumayan dapat ya dia dapat pembelajaran di sini. banyak. Dia bisa keluar lagi dengan pengalaman dia di sini, jadi dia Udah jadi fondasi kalau dari sini. fondasi sih sebenarnya. Ya, makanya tadi Oki juga kan keluar kemarin ya, gua bilang terburu-buru sih sebenarnya, makanya jangan sampai terburu-buru. Sampai terburu-buru pokoknya. Dan kalau dibilangin orang jangan berangkat, dengerin apa kata orang itu. Enggak juga sih, itu udah pilihan sih. Oh, tapi paling Jangan, enggak itu udah jangan jadi gambaran. buru-buru, makanya jangan buru-buru dipikirin matang-matang. Terus ya, yang penting tuh jangan ekspektasi terlalu tinggi, karena ekspektasi terlalu tinggi itu memang racun sih gua bilang. Karena kalau nggak sesuai dengan ekspektasi lu bakal down. Realita nggak sesuai sama ekspektasi itu memang sakit rasanya. Ya udah itu doang sih. Gak enak. Ya kalau Ki sih ya dia dapat channelnya banyak sih, meskipun kalau dia mau kerja di sini lagi ya dia udah banyak owner yang tahu, dan dia juga udah tahu standar gaji yang harus dia minta tuh berapa kayak gitu. Tapi ya Jadi nggak kosong seperti awal dia datang sih. Itu sih kalau sekarang Setiap udah dapat kenalan lah. boleh bilang. setiap apa setiap kehidupan tuh pasti ada pembelajaran. Masih ada hikmahnya. Kalau kita mau mencari pembelajarannya ya. Kalau kita Nyari emang pembelajaran. ya kalau kita emang nggak nerima ya bodoh ya, nggak bakal ketemu sih ya, karena lu nggak mau cari. Padahal itu enak banget kalau lu nyari survive benar-benar. Alik tuh. Kalau lu mau survive ya emang bolang sih, kalau kita bilangnya bolang ya. Lu hidup sendiri-sendiri kayak gitu ya, sakitnya pasti di 1 tahun pertama tuh pasti sakit sih. Sakit sekali 1 tahun pertama. Ya lu hidup sebatang kara. Lu mau ngeluh setahun tuh ngeluh banget pokoknya. Cuman kalau udah lewat, Ya Udah. udah, kalau lu udah ketahu mana ya, udah dapat masalahnya udah dapet lah gitu loh. apa ya, udah dapat Jalan keluar. jalan ninja ya, udah selesai. Kaki buncin no jutsu. Jalan ninja ya udah selesai. Lu bakal ya nggak terlalu susah seperti awal-awal. Ya, kayak dari awal lu survive dari awal gitu loh. Karena lu dari survive kan nyari fondasi sampai akhirnya sekarang lu udah bisa ngelangkah ke tempat lain lebih mudah. Oh, minum aja kopi. Masih minum air putih juga, tukang kopi. Sama. Sih kalau lu mau minum kopi ya banyak yang minum air putih sih, kalau kata senior gua sih gitu. Timbang Air putih itu emang top deh. Udah pada tahu lah anak-anak.
Anak-anak di bar pasti senangnya minum air putih ketimbang kopi. Bodoh amat. Kalau nggak ada tumbler nggak bakal gua minum air putih. Oh, barista tuh perlu tumbler soalnya. Kalau yang kayak gua ya orang perlu tumbler. Karena kalau kita nggak didudukin kayak gini, Biasanya nggak lupa bakal minum air tahu. putih. Nih yang kita minum tuh kopi, jus, Minum air putih tuh lupa. pokoknya yang manis-manis ya. Botol segede ini 1,5 liter dia habisnya nggak nyampe sehari. Jadi sih sebenarnya ya itu sih pembelajaran bersama. Nggak banyak sih pembelajaran sebenarnya. Ya karena emang nggak banyak yang kita dapat sih di sini, bukan nggak banyak. Bukan kita mau gimana ya, karena ya emang pembelajaran kita tuh ya segitu sih yang bisa kita share. Banyak sih sebenarnya, tapi yang Gambaran besarnya aja lah. yang patut gua sharing tuh ya itu cuma itu doang. Karena kita udah Keadaan negara di sini, kalau ya salary yang kalian mau minta, kalau kalian di Oman muskat tempatnya ya oke sampai 2021 bulan 11 mungkin dia masih di sini, ya kalian bisa cari beliau. tetap bisa sih. Soalnya gue juga ada bakal teman-teman di sini juga ada yang nyambung. Ntar gue kasih nomor mereka juga bisa. Bisa. Ya, jadi kalian nggak bakal kesepian. Dan kalian juga nggak yang kayak susah banget. Tapi kayak kalau kemarin. di luar negara lain gua nggak bisa kasih tahu, tapi yang gua tahu di Dubai, Abu Dhabi ya banyak orang kita, di Riyadh juga banyak orang kita. Tapi kalau di Qatar, Bahrain, Kuwait gua nggak tahu ada orang Indo nggak. Tapi ya ada sih katanya. Ada. Tapi nggak banyak, nggak sebanyak. Ya Kalau di karena bukan Kuwait, nggak banyak sih, karena gua nggak tahu. Gua taunya ada orang Indo yang kerja di sana sih sebenarnya. kalau di Kuwait kayaknya ada sih gue kenalan di Kuwait, tapi nggak tahu dia balik tahun ini atau tahun depan dia nyambung lagi atau enggak. Kalau emang lu udah ada di Kuwait, ntar gue bisa share juga kontak dia. Kalau emang lu mau. Pokoknya ya itu tadi, kalau lo udah di negara itu ya udah tunggu 1 bulan, ya udah keliling. Itu doang sih kuncinya, lo keliling sendiri sih sebenarnya. Cari satu orang, ya udah tanya aja, bang ada grup nggak? Biasanya sih oh ya udah ikut aja sini, rumah makan sini ada gitu. Ya udah itu. Biasanya kita kalau udah sampai di luar nggak perlu lu nanya. Kalau kita udah lu Iya. orang Indo, lu udah diundang di Kayak kita di ini grup, udah gitu. kayak apa? Udah kayak keluarga sih kalau gua sih ngomong. Kan udah Keluarga jauh sih. kita kan. Kalau kayak gua tadi kan mampir ke resto Indo ya. Ye, Ketemu sama tete-tete, bang-bang Ah, gitu ah, ah. udah ya yang babe. tua di atas gua jauh. Itu lah welcome-nya tuh emang welcome banget kayak gitu, kayak padahal baru ketemu detik itu pun gua juga nggak kenal itu namanya siapa, tapi welcome-nya tuh ya serasa lu bakal di rumah deh. Kalau lu udah ketemu orang Indo tuh meskipun lu di luar ya udah lu Udah seneng ngerasanya lah di pokoknya. Indo, lu udah ngerasa oh ya udah gua di kampung gua sih. Kalau gua ya gua pribadi ngomong kalau ketemu orang Indo tuh pasti kayak gitu, karena di Abu Dhabi kemarin ya pertama kali kumpul dengan orang Indo tuh ya gua ngerasanya lah nuansa Indo tuh dapet di gua gitu. Dan saat tadi pun nih gua nyaman karena ya kayak nuansa yang 1 tahun ini orang Bahasa Myanmar, Arab, bahasa Filipina, Inggris. Bangladesh. Setelahnya lu ngomong bahasa India. Indonesia. Wih, enak. Pas ketemu orang Indo tadi, oh, ini negara gua. Udah gitu doang sih gua bilang. Ya makanya itu tadi sebulan dulu, ataupun ya kalau kalian punya uang pegangan ya 1 minggu bisa keliling sih yang penting. Yang penting lu Jangan berani keliling deh. jangan diem di rumah sih sebenarnya. Ya keliling buat cari koneksi. Gak apa-apa sih Karena- kalau lu mau di rumah juga bisa. Setidaknya ya lu bisa nanya, oh bang cari makanan di mana ya yang agak-agak Agak-agak murah, enak. yang murah, enak, banyak. Kalau pengen Murah, masakan enak, Indo banyak. juga. Orang Indo banget. Bang, pengen cari batagor. Iya ya bang. Bakso, Bang. Bang bakso ya. Dapet. Udah sih itu aja sih. Ya apalagi yang mau gua share, nggak ada lagi sih sebenarnya. Ya, Nanti kalau ada yang perlu ditanyain bisa Boleh. komentar deh di di komen atau boleh ya mampir aja di
komen aja lah. Nanti gua bales lah kalaupun Nanti juga sempat, kalau mau gua minta bales. kontak atau apa minta Kalau sama mau dia deh. kontak ya gua bisa share kontaknya dia. Karena gua tinggal di Posen nih. Lu mau nanya gua. Terserah. Oh, Pak. Bro, gua di Dari Muscat. Muscat. Lah, Sorry gue gak gua di Sur. Lu Berapa mau jam? kesini oke, 2 jam naik taksi. 2 jam di jalan, nunggu di terminal 1 jam, 2 jam, 4 jam. Jauh deh tempat dia. Jauh. Jadi enggak Gak rekomendasi deh tempat dia. enggak rekomendasi. Ya kalau lu ya, pokoknya ya kerja tuh yang penting lu senang sih sebenarnya. Lu senang enggak bakal jadi beban sih kalau. Kerja. Jujur aja gua Kerja. gua memang orangnya suka kopi meskipun nggak seidealis orang-orang luar yang nggak edik banget, tapi emang gimana ya, kopi tuh kayak hobi yang bisa jadi penghasil uang gua, jadi makanya itu mau seberat apapun gua bisa imbangin dengan buat kopi sih sebenarnya. Gua malah Jalan kalau gua ninjanya. lagi kesal ya gua ngelatih doang gitu doang sih, hilang kesal itu. Jalan ninjanya itu adalah Jalan ninja gua jadi Hokage sebenarnya. Hokage Hokage nggak buka lowongan, nggak ada yang berani bayar gua jadi Hokage. belum bisa ngalahin Naruto dia. Karena ada Arab sih anjing. Aduh, ada Arab kuci Arab. Arab kakak Arab, yes. kakak Arab, Kakak Arab. kakak Arab, Hataki kakak Arab. kakak Arab. Ya udah itu doang sih sebenarnya. Ya ada lagi sih kalau udah jam berapa nih? Oh, ini udah jam 1 lagi, Jadi udah jam 1 di sini, jam 4 di Indo. jam 4 di Indo. Ya semoga aja Bermanfaat. 2021 ya udah normal lagi. Oh, Jadi salah. negara-negara di sini udah buka bisa kerja, jadi yang mau kerja ke luar itu enak. Hai teman-teman yang mau kesini. Hai. Kalau mau cari-cari kerja keluar itu ya yang pasti jangan buru-buru, pastiin dulu lu dapatnya apa yang lu mau pertimbangin, apa lu mau tanyain itu ya. Yang pasti kontrak itu pegangan hidup ya. Kontrak itu bakal jadi kekuatan kalian. Jangan sampai miss di kontrak ya. Itu doang, jadi jangan buru-buru yang baik. Kalau lu mau hepan ya terserah lu. Gua udah kasih gambaran kalau Oman tuh ya segini orang, segini keadaannya. Ya Emirat tuh ya segitu yang gua tahu. Ya kalau mau nge-save ya itu tergantung dari kalian ya, individu masing-masing. Yang pasti kalau kalian mau hepan ya gua saranin ya sesuai sama budget lu. Kalau lu mau hepan banget ya salary lu harus di-upgrade, harus lebih up, Baru ya. ngepan. Kalau lu mau hepan banget tapi lu budget itu agak susah sih sebenarnya. Nyusahin diri lu sendiri. Nggak bisa ya, bukan mustahil tapi agak susah kalau bilang. Nggak, ya, kalau gua sih bilangnya ke anak-anak, ke teman-teman gua ya, kalau lu mau ya senang-senang mau memanjain diri lu ya itu terserah lu, tapi jangan jadiin beban gaji ke bulan depan. Misalkan lu mau senangnya bulan ini tapi gaji lu bulan depan udah kepotong 50% ya percuma. Lu bilang jangan sih, mending lu habisin bulan ini gajinya, ya bulan depan dapat utuh. Lu bisa hepan lagi bulan depan, saya segitu aja terus nyampe bulan ya apa yang didapat ya udah hepan doang, lu bisa ceritain ya, meskipun ya itu juga udah dapat nilai positif. Lu kerja di Oman 2 tahun dapat apa ya, ini gua ceritain dong. Gua tiap malam kesini ya sudah selesai, itu doang ya. Mereka juga mereka sih pastinya wah juga, meskipun mereka tuh ngerti nggak ngerti ya pasti wah. Gambaran mereka lu hidupnya senang, udah selesai, itu doang. Bukan glamour ya, hidup lu senang. Gitu Lu senang, doang. ya udah. Lu nggak kesiksa di negara orang. Ya, gua bisa kasih tahu ya, lu kerja keluar ya yang lu bawa balik tuh jangan sampai gak ada sama sekali
sekali. Meskipun ya sedikit, gua dapatnya segini, rezekinya segini, ya udah gitu doang. Akhirnya jadi lu segitu doang untuk saat ini. Iya. Tapi jangan sampai kosong sih. Tapi gua yakin kalau orang udah keluar tuh ya pemikiran mereka pasti nabung sih sebenarnya. Ya udah sih, kalau saran gua ya kalau mau have fun ya mungkin cari negara lain. Kalau emang nggak ada negara lain, meskipun misalnya dapat di Oman, ya udah bisa kontak-kontak kita kok, kita bisa siap. Insya Allah bantu sih. Kalau kita sih bisa bantu sesuai kemampuan kita sih sebenarnya. Ya kalau saran kita, kalau misalkan ada pilihan lain dari Oman, ya ambil yang lain aja deh. Karena ya itu tadi, gajinya nggak terlalu gede di sini, keadaan negaranya nggak terlalu mewah seperti yang kita ekspektasiin, terus orang lucu, komunikasinya agak susah karena kita nggak terlalu banyak orang sini yang bisa bahasa Inggris. Bukan nggak ada yang bisa ya, nggak terlalu banyak, jadi agak susah. Karena ya kalau kita hanya bisa bahasa Arab ya itu plus enak kalian ngobrolnya ya. Tapi bagi gua ya agak susah sih bahasa Arab, karena dulu pas SMA temen bolos orang bahasa Arab, gua ke kantin makan nasi gemuk, nasi uduk ya. Nasi uduk Kalau Palembang sih nasi gemuk, gua bilang. Nasi gemuk, keluar nasi uduk ya. nasi uduk iya. Ya itu bahasa Arab. Kalau giliran mata pelajaran bahasa Arab gua keluar, jadi enggak ya alif bata tuh enggak paham banget gua pelafalannya. Ya itu aja sih sebenarnya, tapi nggak ada lagi sih sebenarnya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ya kalau nggak bermanfaat di skip aja, nggak apa-apa sih, video ini nggak usah lu tonton. Tapi paling nggak lu share lah. Paling mana tahu bermanfaat bagi teman-teman lu yang lain. Ya gua nggak butuh subscribe, gua nggak butuh lo share. Kalau lo suka ya tonton, udah. Itu kata Vincent ya, kata Vincent, bukan kata gua mau copy Om Vincent karena gua suka Vincent. Dia rambutnya sama nih, udah sama kayak gini. Om Vincent, I love you. Karena gua suka Om S. Vincent ya, gua copy. Karena menurut gua itu omongan ya, karena kita buat video, kalau mereka tuh buat video emang buat yang ngobrol doang, karena mereka tuh nggak ada waktu buat nongkrong lagi kalau kata mereka sih. Sama sih kayak kita nggak ada waktu buat nongkrong. Itu pun udah 1 tahun gua nggak ketemu si anak ya. Setahun cuy. Setahun ya, makanya Daripada dia kurus jadi gendut. di sini gua bukan buat sebenarnya bukan buat sharing juga sih, buat cerita aja ya. Kebetulan gua mau taruh di YouTube ya, mungkin bisa Kalau lo mau sharing lah ya. mau lihat dia badan dia gimana setahun kemarin, lo lihat di video gue. Emang Ada YouTube gue, Ratu Novira Amanda Asari. Lo cek aja tuh. makanya kalau lo kira apaan ya, 2 anak ngoceh nggak karuan, ya udah di skip, nggak apa-apa sih di skip. Gue nggak butuh. Gue nggak butuh subscribe, gue nggak butuh share lo suka tonton. Gue mau ngomong kasar, takut kebanyakan gue ngomong kasar ada itu aja sih sebenarnya. Gue ya kalau teman-teman nanya seneng nggak sih tinggal di luar ya, gue bilangnya gue seneng sih. Gue senang. Nggak ada apa ya, nggak ada kesusahan sama sekali sih sebenarnya. Gue orangnya nggak pernah ngeluh. Gue senang. Ngeluh sih wajar sih, kalau ngeluh tuh bukan, tapi kalau tiap hari ngeluh ya itu udah di luar banyak berdoa. kewajaran. Kalau ngeluh wajar, karena kita tuh butuh adaptasi sih sebenarnya. Jadi kalau ngeluh tuh wajar sih. Tapi kalau ngeluh tiap hari itu udah di luar kewajaran. Dan ngeluhnya nggak perlu ngeluhin, lu ngeluh terus tiap hari. Ngeluhin tuh, mental lu di mana? Ngapain lu jauh-jauh keluar negeri? Mental dah. Nggak boleh mental back. Jadi kalau kita tuh bisa sih, orang Indo tuh di luar terkenal rajin ya. Orang Indo tuh terkenal rajin, terkenal nggak ngeluh. Yang gua tahu
pusing sih yang gua tahu tuh itu. Yang gua dapat dari cerita owner gua yang dulunya memang dia Ada Apa? pekerja orang Indo. asisten rumah tangga mereka tuh orang Indo semua dulunya. Jadi pernah sampai di stop karena apa ya? Ada kasus pokoknya orang Indo tuh pemerintahan Indo tuh nggak ngasih lagi ART ke sini. Gua nggak tahu kasusnya apa. Mereka tuh bilang sempet kenapa nggak dikasih lagi? Karena padahal mereka tuh seneng. Itu cerita owner gua ya, bukan itu emang ada, emang gitulah ceritanya dari si owner gua. Gua percaya dia ceritanya karena gua tahu orangnya gimana. Nggak mungkin bohong. Ya, buat sih senengnya ya udah berarti Indo tuh terkenal baik di mata dia setidaknya. Ya cerita yang lain-lain tuh ya kayak manajer gua yang pernah kerja di kapal pesiar, orang Indo tuh dicari karena kita nggak ngeluh tentang waktu kerja. Iya mereka tuh senengnya kayak gitu sih. Gak banyak ngomong lah kita, kalau kerja ya kerja gitu. Kerja ya Tapi kita ya kerja. tahu profesionalitas loh. Profesional lah ya, kita nggak, jangan sampai juga kita kayak Dikacungin. ya kayak mama ngomong kayak orang Bali di sini nggak ada standar kerja ya, lu mau kerja 12 jam 15 jam ya tanpa dibayar itu udah kelewatan kalau gua bilang ya. Kalau kontrak lu 9 jam ya kalau Ya, lu kerjanya sampai ngaret 2 jam ya nggak masalah, tapi kalau lah udah 3 jam 4 jam ya mending ditanya dia ada nggak uang lembur. Udah banyak kan soalnya. ya lumayan sih kalau lu dapat lembur bisa ya nambah-nambah buat depan juga sih sebenarnya. Ya udahlah itu doang, gua mau tidur karena besok pagi gua udah mau berangkat lagi ke mudik lagi. negara bagian selatan Oman. Ya bukan negara, mau dibilang kota Mau mudik ya. kota apaan kayak gitu ya kan. Tapi ya sudah, syukurlah gua masih hidup di Timur Tengah. Masih bersyukur. Masih bersyukur, harus bersyukur sih sebenarnya. Alhamdulillah. Mungkin di next video gua bakal undang bintang tamu ya. Siapa ini? Om S. Om S ya. Om S. Lu mau nggak Om S join nama kita ya? Om S. Om S apa? Lu kenal enggak? Kenal aja enggak. Nggak usah Om S. Dia Enji. nggak usah Enji. Nggak usah apa? Desta sama Vincent itu. Si Gopar itu udah deket sama dia mereka lagi. Dia aja nggak mau anjing. Oh kita berdua siapa anjing? Soal-soalin lah. Ya udahlah itu dah. Insyaallah next mungkin ada orang yang kita ajak ya. Mungkin teman-teman kita yang Ya sama juga di sama Oman profesi lah. sih. Ya kita bakal sharing-sharing tentang kehidupan kita aja sih sebenarnya. Nggak seserius amat. Ya obrolan tongkrongan lah ya. Semoga menghibur. Menghibur ya, kalau kalian suka ya tonton, nggak suka ya sudah di skip juga nggak apa-apa. Skip aja. Nah, Tapi jangan dicaci dan dimaki ya, dan apalagi yang dibilang apa? Kita nggak ada rasis apa-apa ya, memang itu kenyataan yang kita kita alami. bukan anak-anak jamet juga yang ganteng doang, cewek dipanggang. Nah, oh ya, cewek dipanggang. Ganteng doang, cewek dipanggang. Itu tuh di depan gang ya. Tapi boleh nggak? Di depan gang. Anjir, cewek depan gang. Ya udah deh. Bye. See you bro. Ciao. Selamat tinggal. Ini gua kasih tahu lo, Kopit gua minum. Kopi pakai C. Oke, see you. Bye bye.